Halo pemirsa, kembali lagi dalam tayangan program Bincang Spesial dengan saya Ricky Iskandar, dan saat ini sudah bersama dengan saya tokoh politik dari fraksi Golkar di Komisi 1, yakni Dev Laksono. Bang, Siap. salam sehat Bang ya. Salam sehat. Bang, kita menyambung untuk pembahasan terkait dengan isu-isu saat ini di Indonesia. Abang dipercaya menjadi Komisi 1 Bang. Melihat megang kalau nggak salah hukum, informatika, luar negeri, pertahanan, intelijen, komunikasi informasi, sama keamanan laut. Oke, pertahanan. Pertahanan itu masuk ke yang lapas-lapas itu nggak sih Bang? Enggak. Itu di Komisi 3. Kalau pertahanan kita berarti dengan Kemhan dan dengan Mabes TNI. Oke. Terkait dengan pertahanan, saat ini Natuna menjadi isu, kemudian perbatasan-perbatasan lagi Bang. Apakah memang sudah mencapai standarisasi negara Bang? Karena negara Indonesia ini negara yang masih berkembang, Bang. Kemudian ikannya banyak yang diambil sama negara-negara tetangga, Bang. Pencurian ikan. Iya, pencurian ikan seperti itu. Gimana, Bang, melihatnya? Ya, pencurian ikan itu bisa terjadi berbagai macam hal ya. Ya, pertama itu karena memang ada indikasi dibiarkan. Ya, karena ya ada oknum lah yang bermain di wilayah sana. Nah, terus dua juga karena lemahnya sistem pengawasan kita, apakah baik dari KKP, dari Keamanan Laut, ataupun juga dari TNI Angkatan Laut. Kenapa? Karena ya, pertama jumlah armada kita tuh belum mencukupi. Kapal-kapal dari Bakamla itu hanya bisa mencakup hanya sekitar di bawah sekitar 50 mil dari daratan ya. Nggak bisa lebih jauh lagi. Sementara kan ZEE itu kan berapa ratus mil kan, itu kan membutuhkan kapal-kapal yang besar. Dan kapal besar itu hanya di TNI Angkatan Laut. Nah, TNI Angkatan Laut pun juga keterbatasan juga jumlah personilnya, jumlah kapalnya, peralatannya. Nah, ya ini semua nih saling berkaitan. Nah, tentunya kembali lagi kepada pemerintah untuk mau investasi di bidang mana. Ya, karena kan ya pemerintah itu APBN-nya sekitar 2.700 triliun dan itu sebagian besar sudah diwajibkan secara undang-undang itu 20% untuk pendidikan, berapa persen itu untuk pembangunan infrastruktur, berapa persen itu untuk kesehatan. Jadi ya untuk investasi terhadap baik pembelian, operasional dan peralatan kapal-kapal tempur itu juga itu sangat mahal. Nah, itu sebenarnya sekarang nih dengan teknologi hari ini itu bisa di-cover ya dengan satelit, drone, ya, drone udara, drone laut. Nah, tapi tetap aja kan mesti butuh investasi peralatannya, investasi orangnya. Nah, cuman itu in long term-nya itu lebih efektif ya, untuk kita melakukan pengawasan baik di udara ataupun di lautan. Nah, ya hal inilah yang membutuhkan ketegasan dan sikap politiknya, politik anggaran lah ya, untuk investasi di sektor tersebut. Artinya standarisasi dari pengamanan kita udah internasional Bang ya? Iya, cuman ya itu kan untuk memaintain itu kan membutuhkan investasi yang panjang dan juga besar. Nah, ditambah juga pemerintah juga ya harus melakukan juga investasi di kayak misalnya TPI ya, tempat pelelangan ikan ya kita, storage-nya ya, terus juga membekali nelayan kita dengan peralatan yang cukup sehingga mereka itu bisa melakukan pencarian ikan di laut lepas yang dalam yang jauh gitu kan, karena sekarang juga dengan kapal-kapal tradisional kan hanya bisa hanya beberapa mile dari daratan kan. Itu kan untuk kapal-kapal itu bisa ke laut yang dalam membutuhkan kapal besar gitu. Bang, tadi terkait dengan APBN pengadaan alutsista. Ya. Jika dilihat dengan kondisi Indonesia saat ini, apakah perlu Bang dengan pengadaan yang begitu? Tentu tetap perlu, karena ini berkaitan dengan kedaulatan kita. Karena memang peralatannya dibutuhkan, ya. Dan juga lautan kita, wilayah kita ini begitu luas. Nah, itu ya tetap dibutuhkan investasi yang besar. Nah, cuman memang harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi Indonesia tentunya, ya. Nah, itu yang bisa disesuaikan lah. Bang, kita menyambung ke sejarah Indonesia Bang, dari pertahanan kita Bang. Sejarahnya bagaimana Bang? Abang tahu nggak sejarah Indonesia dari pertahanan kita yang dari dulu sampai sekarang? Padahal zaman dulu tuh di kerajaan kayak lepas gitu aja, sekarang kayak bener-bener dijaga banget gitu. Ya kan kalau Indonesia ini kan baru ada dalam benak pikiran para leluhur kita itu kan baru ada sekitar awal abad
ke-20 ya, tahun 1900-an ya, dimulai dengan Kongres Pemuda yang dulu tuh 1908. Itu kan baru mulai dikemukakan konsep Nusantara Bersatu. Kan sebelumnya kan kita kan terpecah-pecah dari berbagai macam kerajaan kan. Nah, jadi waktu era Majapahit, Sriwijaya itu sempat menjadi satu kerajaan yang besar. Tapi besar nyambung pecah gitu. Nah, sekarang lah di era modern ini baru kita menjadi satu kesatuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sinilah yang kita tuh yang harus investasi besar, baik dari sisi sumber daya manusianya, ya, peralatannya, kemampuan kita berpikirnya, agar kita tuh bisa bersaing dengan dunia internasional. Nah, dan juga ini memang perkembangan zaman, ya, seiring dengan jatuh bangunnya berbagai macam kerajaan di seluruh dunia. Ya, ini adalah suatu hal yang bukan hal yang aneh atau suatu hal yang baru, itu suatu hal yang lumrah gitu ya. Kita lihat aja kayak Perancis kan dulunya kerajaan, terus akhirnya jatuh menjadi sebuah republik gitu ya. Begitu juga dengan tetangga-tetangga kita. Nah, sekarang ini bagaimana kita ini menjaga ya apa yang sudah dibangun oleh leluhur kita, ya, oleh para pendiri bangsa kita ini, agar kita terus menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang solid untuk menjadi salah satu pemain yang diakui dunia internasional. Dan kita sudah diakui. Kita sekarang terpilih menjadi Presiden G20. Oh iya. Ya, Presiden G20 itu berarti kita adalah pemimpin negara-negara dengan ekonomi termaju di dunia. 20 negara ekonomi termaju di dunia bergabung di satu satu asosiasi G20 ya. Katakanlah asosiasi G20. Indonesia menjadi ketuanya. Di bawah kita tuh ada Rusia, Perancis, Jerman, Amerika, ya. Itu negara-negara dengan ekonomi yang besar. Nah, dengan kita memimpin itu, ya kita diakui bahwa kita ini bukan negara main-main. Nah, sekarang bagaimana di kepemimpinan kita ini kita bisa melakukan breakthrough lagi ya, gebrakan-gebrakan baru, ya, yang bisa bermanfaat bukan hanya untuk negara kita, tapi juga untuk seluruh dunia. Oke. Bang, tapi emang kalau kerjasama itu harus sama asing, Bang. Kita nggak bisa berdiri sendiri kan, Bang? Sekarang kan era globalisasi, di mana kita tuh semuanya itu saling mendukung, ya. Negara-negara maju aja kayak Amerika Serikat, ya, yang industrinya, atau Jepang, yang industrinya paling maju, itu pun juga mereka kerjasama dengan negara-negara lain asal memiliki supply chain yang baik, ya, sehingga untuk ketika kita memproduksi suatu barang, itu barangnya diproduksi dari berbagai macam tempat, gitu ya. Ya contoh lah kayak kamera yang kita pakai nih di Sinpo. Ini kan mungkin mereknya Canon, merek dari negara mana. Tapi semua spare part-nya itu kan tidak diproduksi di satu pabrik. Mereka kan juga membeli dari berbagai macam tempat. Itu kan tujuannya juga untuk mengefisienkan, tujuannya untuk meningkatkan ekonominya, ya. Dan akhirnya juga itu menjadi pertumbuhan ekonomi ya, secara global, tidak hanya terfokus di satu titik gitu. Jadi kita memang harus berdikari, kita harus bisa maju, ya. Tapi bukan berarti kita tuh tidak menggunakan jaringan secara global. Nah, yang masalah supply chain ini memang dikhawatirkan karena pandemi ini, COVID, supply chain di dunia ini terganggu. Sehingga jadi produktivitas di berbagai macam negara yang tadinya bisa maju itu terhambat. Dan kita pun juga merasakan di Indonesia. Karena ada beberapa produk-produk yang tidak bisa dikerjakan secara optimal karena spare part-nya itu terhambat terkirim dari berbagai macam negara. Nah, ini juga yang harus kita konsepkan, kita pikirkan agar kita terus memiliki kedaulatan industri kita. Nah, itu kan makanya dibuatlah kedaulatan pangan, kedaulatan energi, ya. Nah, itu kan tujuannya supaya bila mana ada disrupsi di dalam satu permasalahan dunia seperti yang kita terjadi di COVID ini, ya lailah ta'ala jangan sampai misalnya terjadi perang dunia lagi gitu ya. Nah, kita itu jangan sampai akhirnya negara kita, masyarakat kita menjadi terjun kelaparan. Gitu. Berarti kalau istilahnya antek asing itu mereka yang tidak mengerti situasi kondisi negara yang harus seperti itu kali, Bang, ya? Ya, itu beda lagi pandangannya lah. Jadi ya mungkin karena didorong atau kenyataan pikiran politik tertentu sehingga mendorong suatu terminologi tanpa memahami maknanya itu seperti apa. Oke, siap. Bang, kita mau tanya ini nih, Bang, soal konsep Pancasila dari politisi milenial. Yes. Karena Bung Karno
menciptakan Pancasila sampai berdarah-berdarah, karena tulisannya banyak seperti itu. Nah, kalau dari politisi milenial melihat konsep Pancasila itu seperti apa, Bang, untuk diterapkan ke orang-orang Indonesia? Ya gini, konsep Pancasila itu kan adalah basic dasar daripada kita hidup berbangsa dan bernegara. Ya. Nah, jadi itu bisa diterapkan di berbagai macam zaman. Ya. Tanpa kan kalau misalnya ada satu undang-undang atau satu perda atau peraturan, itu kan disesuaikan dengan kondisi hari ini, ya misalnya kayak undang-undang penyiaran. Undang-undang penyiaran dulu dibuat dengan sistem analog, sekarang sudah sistem digital, jadi undang-undang itu sudah obsolet. Nah, akan tapi kan Pancasila itu tidak. Pancasila itu kan adalah nilai-nilai kemoralan kita, dan itu yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita terus dalam kita berdemokrasi, dalam kita itu menjalankan kehidupan kita sebagai umat beragama, ya, dalam juga memastikan bahwa seluruh bangsa Indonesia itu mendapatkan keadilan sosial, nah, dan juga persatuan kita. Nah, itu semua yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apapun yang tindakan kita, kebijakan kita, apalagi yang mendapatkan amanah sebagai pemimpin, ya terus harus jadi pedomannya lah untuk dalam menjalankan tugasnya. Izin Bang Dev ini untuk pengertian Pancasila lagi, tapi yang konsep Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dari Bang Dev sendiri menilainya seperti apa konsep ketuhanan yang Maha Esa itu? Ya, ketuhanan yang Maha Esa itu kan berarti kita semua masyarakat Indonesia adalah orang beragama, ya, memiliki pedoman keyakinan terhadap agama masing-masing. Nah, kan tapi di situ juga nilai utamanya itu adalah saling menghargai juga gitu. Jadi jangan sampai kita ini menganggap bahwa agama kita paling benar, agama dia itu salah, agama itu dia itu sesat gitu. Ya, selama kita itu menjalankan ajaran kita masing-masing, ya, sesuai dengan hukum Tuhan dan hukum manusia, ya kita jalankanlah fungsi kita tersebut. Oke, siap. Terima kasih Bang Dev untuk waktunya. Iya. Terima kasih banyak, senang sekali bisa ngobrol sama Bang Dev. Pasti banyak inspirasi yang bisa disaksikan oleh teman-teman Sinpo juga. Semoga bermanfaat. Pasti bermanfaat, Bang Dev. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih. Sungguh ini menjadi momen yang penting untuk kita dan teman-teman Sinpo TV untuk mengetahui politisi milenial cara pandangnya seperti apa, ya kan. Jadi memang harus perubahan itu pasti terjadi. Jadi ngelihat situasinya juga harus baik ya. Oke, terima kasih Bang Dev untuk waktunya bincang spesial saat ini. Banyak sekali materi yang sudah disampaikan, pasti bermanfaat untuk kita dan teman-teman Sinpo TV lain yang menyaksikan. Terima kasih untuk teman-teman. Sampai jumpa, salam.